Romo, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah, Jumat 22 November 2024, dengan judul Kemurnian Diri. Renungan diambil dari Injil Lukas, bab 19, ayat 45 sampai 48. Marilah sebelum kita masuk dalam permenungan ini, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil dari Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Pada waktu itu, Yesus masuk ke Bait Allah dan mulai ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa, namun kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh bangsa itu terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus Kristus mengalami penolakan, di mana para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat, dan para pemuka bangsa Israel berusaha ingin untuk menyingkirkan atau memusnahkan Tuhan Yesus Kristus. Padahal dia berniat untuk mengajar, untuk memberikan hal-hal yang baik kepada bangsa-bangsa Israel. Namun hal itu mendapatkan penolakan. Mereka para imam-imam kepala, para ahli-ahli Taurat, dan para pemuka-pemuka bangsa Israel merasa bingung karena dia tidak mendapatkan cara untuk memusnahkan dia. Tuhan Yesus Kristus berniat baik, mengajar penuh dengan kuasa, dan banyak bangsa Israel yang terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Bapak, Ibu yang terkasih, apalagi dalam hidup kita sehari-hari, sedangkan Tuhan Yesus Kristus pun juga mengalami perlawanan dari para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin, dan para ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Kita pun juga mengalami yang sama. Meskipun Tuhan Yesus Kristus berniat untuk berbuat baik, namun Tuhan Yesus Kristus tidak patah semangat, namun tetap menjalankan tugasnya, sehingga seluruh bangsa Israel dan orang-orang yang berkumpul di situ terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Bapak, Ibu yang terkasih, kita pun di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari seringkali juga mengalami penolakan. Meskipun kita berniat berbuat baik, namun tidak semudah dan semulus seperti yang kita bayangkan. Kita pun juga mendapatkan penolakan-penolakan. Kita sebagai pengikut Kristus,
kita pun sering lengah. Kita pun juga kurang waspada, kurang bisa menjaga diri, kemurnian diri. Kita sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus Kristus juga selalu hadir pada kita. Ibaratnya kita ini juga sebagai tabernakel hidup. Kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam tubuh kita itu juga bersemayam Tuhan Yesus Kristus. Namun apakah kita menyadari kita seringkali menjaga kesucian, kemurnian diri kita? Karena Tuhan Yesus Kristus dengan perayaan Ekaristi kita terima komuni. Tuhan Yesus Kristus bersemayam dalam tubuh kita. Seringkali kita kurang memahami ataupun kurang menyadari bahwa kita ini sebagai pengikut Kristus juga sebagai tabernakel hidup. Tuhan Yesus Kristus bersemayam dalam tubuh kita. Semoga kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari bisa menjaga kemurnian ataupun kebersihan diri agar supaya Tuhan Yesus Kristus bisa layak dan pantas bersemayam dalam tubuh kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.